berbicara tentang Maulid Nabi. Kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi? Karena Rasul adalah manusia sukses, manusia yang super, sehingga kesuksesannya mencapai rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Nabi yang mana, manusia yang mana yang kesuksesannya melambung tinggi sampai mencapai rahmatan lil alamin, kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, adik-adik sini mau sukses tidak? Mau berhasil tidak? Mau jadi orang yang berguna tidak? Kalau kita pengen sukses, lihat orang yang paling sukses. Siapa yang paling sukses? Dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sukses? Dalam Al-Quran dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada pada jiwa Rasulullah SAW uswatun hasanah, metode persuasif, contoh untuk kita. Dalam syair dikatakan, Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasuka. Ajari Nabi Muhammad itu manusia tetapi tidak seperti manusia biasa, bagaikan yakut, bagaikan mutiara. Mutiara itu batu tetapi tidak seperti batu biasa. Saya mau tanya, kalau mutiara segede jengkol, batu koral satu truk, mahal mana? Mahal mana? Rasul itu mutiara, walaupun kecil nilainya mahal. Tapi kalau kita bagaikan batu koral. Kalau batu koral, kalau tidak dikumpulin, kalau tidak satu truk, tidak ada harganya. Betul tidak? Rasulullah itu manusia super, Rasulullah manusia sukses. Yang kedua kata Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai kepadaku, bakalan laksana menjadi teman Rasulullah di surga. Amin ya rabbal. Oh. Jadi Rasul itu manusia super, manusia yang luar biasa, beda dengan kita, tidak bisa disamakan dengan kita. Dalam segi apa? Dalam segi akhlak. Tidak akhlak beda Kangjeng Rasul mah. Andai kata Rasulullah SAW, kebiasaan Rasulullah apabila Rasulullah makan, kebiasaan Rasulullah suka menghentikan makan sebelum kenyang. Tapi kalau kita makan, kalau kita candikan retak macam orang. Betul tidak? Beda dengan kita. Apabila Rasulullah SAW melaksanakan sholat Jumat, masuk masjid, kebiasaan Rasulullah suka berangkat paling duluan, pulang paling belakang. Tapi kalau kita mau masuk masjid, mangkat mah pang panerina, mantok mah pang kelana. Mari likum-likum cabut irung di celana, di pipir jika diajar sepeda butut. Bahkan ketika Rasulullah SAW, apabila Rasulullah SAW tidur, bobo, ketika Rasulullah SAW tidur, kebiasaan Rasulullah socanya, matanya tertutup, tapi hatinya selalu terbuka, mengingat Allah, selalu dikit kepada Allah. Tapi kalau kita tidur pano nutup, hati nutup, bujur rumah muka. Betul tidak? Beda. Kalau Rasulullah SAW ada kegiatan kerja bakti nih, sebagai figur pemimpin nih, ini calon-calon leader semuanya. Kalau Rasulullah SAW kerja bakti, kebiasaan Rasulullah, dia suka memberikan contoh pekerja paling duluan, paling capek, paling berkeringat. Tapi kalau kita kerja bakti, giliran gawe pang membleh, nah, giliran nyatu pang rewong. Tidak. Makanya Rasulullah super. Yang kedua kata Rasulullah, man tamassaka inda fasadi man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, laksana lambaian tangan menjadi teman Rasulullah di surga. Amin ya rabbal. Karena di zaman Rasulullah manusia itu terbagi tiga. Yang pertama ada yang sangat cinta kepada Rasul. Siapa yang sangat cinta? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada yang sangat benci sama Rasul. Siapa? Abu Jahal. Ada yang tidak cinta, tidak benci, tengewa, tercinta juga orang karena bujur muning. Orang karena bujur muning. Mohon maaf. Coba barangkali teman-teman ada yang senang sama bujur muning. Aduh, eta bujur muning uplak-aplek menikah pun dilamot juga. Atau kita ada yang sebel sama bujur muning. Eta bujur muning diguplak-aplek pakai sliding. Aduh, sudah. Nah, makanya jangan heran pada kita pun, pada Rasulullah seperti itu. Manusia ada yang cinta, ada yang benci, ada yang tidak cinta, tidak benci. Kepada kita pun sama. Baik ke RT, ke RW, ke lurah, ke kepala sekolah, ke ibu guru, bapak guru, kepada teman-teman kita ada yang sangat cinta, ada yang benci, ada yang tidak cinta, tidak benci. Itu realita dalam kehidupan. Yang kedua, man tamassaka inda fasadi ummati falahu ajru mi'atu ma'asyahidin. Barang siapa yang berpegang teguh terhadap sunnahku, kata Rasul, maka dia laksana mendapatkan pahala dari Allah, pahala mati syahid, 100 mati syahid.
Insya. Nah kita berkumpul ini mudah-mudahan kita meraih pahala 100 mati syahid. Amin ya Rabbal. Manusia yang sudah rusak, apanya yang rusak? Dari dulu soal fisik, soal jasad tidak diceritakan. Belum pernah dengar dari dulu Abu Jahal gesruksak, naonana leungeunna budug, henteu. Abu Lahab gesruksak, naonana bujurna eksim, henteu. Yang diceritakan itu akhlak manusia. Bahkan kata Rasul, akhlak manusia di akhir zaman bakal kalbahaim, bakal seperti binatang, bahkan lebih sadis, lebih kejam, lebih telenges tibatan binatang. Betul tidak? Coba kalau dibanding-banding kalau bintang kambing, embe maling sampe nu dipaling naonana? Daunna. Tapi kalau manusia maling sampena dirabut, tangkalna didut, sampuna dibawa, pagerna oge digubung. Manusia lebih sadis. Betul tidak? Coba perkelahian, ibu bapak sudah dengar perkelahian pelajar di medsos atau di media, di berita sudah terjadi tawuran University of Mek ngelawan Mek silih kadek. Ada yang sudah dengar barangkali di berita atau di medsos pemerkosaan sudah terjadi, pemerkosaan hayam jago merkosa hayam kumupu. Tapi manusia, maka akhlak manusia, hati-hati, awas saudaraku, adik-adik. Kaum orientalis yang akan menghancurkan moral-moral anak bangsa. Putra-putri kita ini dijajah dari berbagai sektor. Dari sosial, politik, ekonomi, budaya, desain. Akhlak putra-putri kita dirusak. Mohon maaf. Apalagi sekarang dengan munculnya kontes-kontes, audisi-audisi. Apalagi di kota besar. Mohon maaf. Sekarang di London sudah direncanakan audisi pagede-gede susu. Adik. Mohon maaf. Itu sudah terjadi. Saudaraku awas, mohon maaf, ini vulgar sedikit. Bayangkan saudaraku, andai kata itu kontes, andai kata itu audisi, kejadian bisa kebayang. Cek MC, cek pengatur, selanjutnya kami panggil peserta dari India, ialah sebesar kelapa galedo. Selanjutnya kami panggil peserta dari Libanon, dia sebesar melon. Selanjutnya kami panggil peserta berasal dari Indonesia, dialah berasal dari Cibatu, dialah sebesar jeruk tapi pentil. Nah, pentil apa lagi? Akhlak putra putri kita dirusak. Moral kita putra putri kita dirusak. Masya Allah. Mohon maaf kepada adik-adik remaja nih, karena ini subhanul yaum rijalul gad. Pemuda di hari ini adalah pemimpin di hari esok. Mau apa jadinya negara kita yang kita banggakan, negara kita yang kita cintai kalau diisi oleh generasi-generasi pemuda pemudi teler?